Saya ingin bertanya padamu, pernahkah kamu merasa asing di tengah keramaian? Kamu sudah sholat, kamu sudah sedekah, bahkan mungkin kamu sudah membaca Al-Quran hingga khatam berkali-kali. Namun, jauh di lubuk hatimu, ada sebuah ruang kosong yang belum terisi, sebuah kerinduan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Mungkin dia, sahabatmu, atau orang di sekitarmu, terlihat tenang-tenang saja, tapi kamu tahu, ada yang hilang. Mereka bilang, Allah itu dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher. Tapi mengapa kamu sering merasa Allah begitu jauh? Mengapa kita sering merasa sedang berbicara pada dinding yang bisu saat berdoa? Hari ini, saya ingin mengajak kamu berjalan. Bukan berjalan ke masjid yang megah atau ke puncak gunung yang tinggi. Saya ingin mengajak kamu berjalan ke dalam, menuju sebuah negeri yang selama ini kamu abaikan, jiwamu sendiri. Sebab ada sebuah rahasia besar yang pernah diungkapkan oleh seorang ulama besar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dalam kitabnya Sirul Asrar, atau Rahasia di dalam Rahasia. Beliau berkata bahwa hati manusia itu seperti cermin. Jika ia tertutup debu dunia, ia takkan mampu memantulkan cahaya Tuhan. Mari kita bersihkan debu itu hari ini. Mari kita temukan dia di tempat yang paling dekat. Beberapa orang bertanya, siapa aku? Siapa dirimu yang sebenarnya? Dahulu, para arif billah sering mengutip sebuah kalimat yang sangat masyhur. Meski para ulama hadis mendiskusikan sanadnya, namun maknanya diakui secara hakikat oleh para ulama besar, seperti Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Kamu mungkin bertanya, bukankah saya sudah mengenal diri saya? Saya tahu nama saya, pekerjaan saya, dan apa hobi saya. Tapi itu bukan dirimu, itu hanya topeng yang kamu pakai di panggung dunia. Dalam kitab Kimiyah As-Sa'adah atau Kimia Kebahagiaan, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa untuk mengenal Allah, kamu harus tahu dari mana kamu datang, untuk apa kamu di sini, dan kemana kamu akan pergi. Bayangkan jiwa itu seperti seorang raja, dan tubuhmu hanyalah kerajaannya. Selama ini kamu lebih sibuk mengurus pagar kerajaan daripada mendengarkan suara sang raja di dalam singgasana batinmu. Dia Allah tidak berada di langit yang jauh, dia tidak butuh tempat. Namun, dalam sebuah hadis qudsi yang sering dikutip, para ulama tasawuf seperti kitab Al-Mahaba, karya Imam Al-Ghazali, langit dan bumiku tidak cukup untuk menampungku, namun hati hambaku yang beriman sanggup menampungku. Rasakan kalimat itu. Di dalam dadamu ada sebuah ruang yang dirancang khusus hanya untuk Tuhan. Dan selama kamu mencoba mengisinya dengan harta, pujian manusia, atau cinta makhluk, ruang itu akan selalu menjerit kesepian. Atas semua kehampaan dan kebingunganmu menghadapi dunia, inilah jawaban semua pertanyaanmu. Mengapa kita sulit menemukannya? Karena ada tirai. Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitab Al-Hikam Hikmah ke-13 menuliskan sesuatu yang sangat menampar hati kita. Bagaimana mungkin hati bisa bersinar sementara dunia terpantul dengan kuat dalam cerminnya? Bayangkan, hatimu adalah sebuah cermin yang dirancang untuk memantulkan cahaya ilahi. Masalahnya bukan pada cahayanya, karena cahaya Allah selalu ada dan abadi, tapi pada debu tebal yang kita biarkan menumpuk di atas permukaannya. Mari kita jujur pada diri sendiri. Kita sering terjebak dalam 3 lapis hijab atau tirai yang mematikan rasa. Pertama, hijab al-ashi atau keterikatan pada benda. Ini bukan tentang memiliki harta, tapi tentang dimiliki oleh harta. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kecintaan pada dunia adalah pangkal segala kesalahan. Ketika kamu lebih takut kehilangan pujian manusia daripada kehilangan ridanya, kamu sedang membangun tembok di antara dirimu dan Tuhanmu. Kedua, hijab al-amal atau keterikatan pada amal. Ini adalah hijab yang paling halus. Terkadang kita merasa sudah sholat, sudah hebat, dan merasa berhak mendapatkan surga. Kita menyembah amal kita,
bukan menyembah Allah. Kita merasa ego kita yang hebat, padahal tanpa taufiknya, kita bahkan tak mampu menggerakkan satu jari pun untuk bersujud. Ketiga, hijab alananiyah atau ego keakuan. Inilah tirai tertebal. Selama masih ada kata aku yang sukses, aku yang menderita, aku yang saleh, maka dia tidak akan tampak. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kamu sholat, namun di atas sajadah itu kamu justru sedang menghitung hutang atau merancang dendam pada sesama? Jangan katakan, saya harus sholat, tapi katakanlah, hati saya sedang sangat berisik. Saya butuh sholat untuk menenangkannya. Tubuhmu menghadap Ka'bah, tapi hatimu menyembah berhala-berhala kekhawatiran. Makrifat tidak memintamu meninggalkan pasar, kantor, atau keluargamu. Makrifat adalah kondisi di mana tanganmu bekerja di dunia, namun hatimu tak sedikit pun berpaling dari Sang Pencipta. Jadilah seperti perahu. Ia mulia di atas air, namun ia akan karam jika membiarkan air masuk ke dalamnya. Jangan biarkan dunia masuk ke dalam kapal hatimu. Bagaimana cara menjampai nia di tengah herek pikak ini? Para sufi mengajarkan sebuah metode sistematis yang divalidasi oleh Syekh Ahmad Ibnu Ajibah dalam Ikas Al-Himam. Langkah pertama adalah takhalli, mengosongkan. Ibarat gelas yang penuh dengan air kotor, ia takkan bisa diisi susu yang murni. Sebelum dibuang isinya dan dicuci bersih, buanglah dendam, buanglah keinginan untuk terlihat hebat di mata manusia. Matikan egomu sebelum ajal menjemputmu. Sebagaimana pesan populer dalam tradisi sufistik, mutu qobla anta mutu. Artinya, matilah kalian sebelum kalian mati secara fisik. Langkah kedua adalah tahali, menghiasi. Isilah kekosongan itu dengan zikir yang menetap. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dalam Surah Al-Asrar menekankan pentingnya zikir kalbi, zikir jantung, di mana setiap detak jantungmu tidak lagi hanya memompa darah, tapi memompa asma Allah ke seluruh pembuluh darahmu, hingga sampailah kita pada tajali, tersingkapnya cahaya. Ini adalah momen di mana Allah memberikan karunia berupa ketenangan yang tak logis. Kamu tetap tenang meski badai hidup menghantam, karena kamu tidak lagi melihat badai. Kamu melihat Dia yang menggerakkan badai itu. Teman-teman yang baik, Imam Al-Qusairi dalam Ar-Risalah menjelaskan bahwa makrifat bukan hasil dari bacaan buku semata. Ia adalah zauk rasa, seperti menjelaskan rasa manisnya madu kepada orang yang belum pernah mencicipinya. Kata-kata tidak akan pernah cukup. Kamu harus merasakannya sendiri dalam sunyi sepertiga malam. Saat kamu bersujud dan merasa bahwa dirimu benar-benar tiada dan yang ada hanyalah kebesarannya, disitulah perjalanan pulangmu mencapai puncaknya. Apa yang terjadi setelah seseorang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dirinya? Ia tidak akan berubah menjadi malaikat, tapi ia menjadi manusia yang selesai dengan dirinya sendiri. Seorang arif billah atau orang yang mengenal Allah memiliki ciri utama, ketenangan yang tak tergoyahkan. Jika dunia datang padanya, ia tidak sombong, karena ia melihat itu titipan. Jika dunia pergi darinya, ia tidak hancur, karena ia tahu pemilik aslinya hanya mengambil kembali miliknya. Ini adalah transformasi revolusioner. Kamu tidak lagi menjadi budak emosi. Kamu melihat setiap manusia dengan tatapan kasih sayang rahmah. Mengapa? Karena kamu melihat jejak penciptaan Tuhan pada setiap wajah yang kamu temui. Kamu tidak mudah menghakimi, karena kamu sibuk memperbaiki cerminmu sendiri. Inilah janji Allah dalam surah Fussilat ayat 53. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Makrifat adalah puncak dari segala motivasi. Ia memberikanmu alasan untuk tetap hidup saat dunia terasa runtuh. Ia memberikanmu kekuatan memaafkan saat ego menuntut balas dendam. Bagi orang yang sudah menemukan Allah, kehilangan apapun di dunia ini hanyalah kehilangan kecil yang tak berarti. Sahabatku yang sedang mendengarkan suara ini,
Mungkin kita merasa lelah karena kamu mencari rumah yang salah. Apa yang kita cari? Masihkah kita mengemis pada manusia? Kamu mencari perlindungan pada makhluk yang sama lemahnya denganmu. Kamu mencari kebahagiaan pada benda yang akan hancur dimakan waktu. Dia sedang menunggumu di balik pintu hatimu yang tertutup kunci ego, kita hula. Setiap tetes air mata penyesalanmu adalah pembersih debu cermin itu. Setiap zikir tulus adalah cahaya yang membakar hijabmu. Ingatlah mutiara hikmah dari Ibnu Arabi. Barang siapa yang kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia tak mendapatkan apapun meski ia memiliki dunia. Dan barang siapa yang menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia tak kehilangan apapun meski dunia pergi darinya. Perjalanan pulang yang paling indah adalah perjalanan kembali kepadanya sebelum kita benar-benar kembali ke liang lahat.